Halo, halo. Pastinya udah tahu dong komputer itu apa, tapi sebelum lebih jauh mengenal komputer, kita harus tahu sejarah komputer tersebut. Pertama, apa sih komputer itu? Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Tetapi, komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Nah, konsep komputer, komponennya ini berasal dari arsitektur Van Neumann ketika John Van Neumann memaparkan arsitekturnya pada tahun 1945. Komponen-komponen komputer adalah sistem elektronik yang terdapat dalam komputer itu sendiri. Ada CPU yang termasuk otak komputer, lalu memori, menyimpan data dan program yang telah atau yang sedang diproses, input device, alat untuk memasukkan data ke komputer, contohnya keyboard, mouse, dan scanner, lalu output device, alat untuk menampilkan informasi dari komputer seperti monitor, printer, dan speaker. Storage device yang terakhir itu untuk menyimpan data secara permanen seperti hard disk, flash drive, dan CD-ROM. Charles Babbage adalah seorang matematikawan asal Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer yang dapat diprogram. Pada saat itu, perhitungan dengan menggunakan tabel matematika sering mengalami kesalahan. Babbage ingin mengembangkan cara melakukan perhitungan secara mekanik, sehingga dapat mengurangi kesalahan perhitungan yang sering dilakukan oleh manusia. Saat itu, Babbage mendapat inspirasi dari perkembangan mesin hitung yang dikerjakan oleh Wilhelm Schicter, Blaise Pascal, dan Gottfried Leibniz. Charles Babbage mengusulkan suatu mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial yang muncul pada tahun 1822. Setelah bekerja dengan mesin diferensial selama 10 tahun, Babbage terinspirasi untuk memulai membuat komputer generasi purpose atau multifungsi pertama, yang disebut mesin analytical atau bisa disebut difference engine zero. Atas sumbangan penemuan yang sangat besar itu, Charles Babbage disebut bapak komputer modern. Sekarang, mesin tersebut dapat dilihat di Museum Science London. Pada tahun 1991, dengan menggunakan rencana asli dari Babbage, sebuah mesin diferensial dikembangkan dan mesin ini dapat berfungsi secara sempurna. Meski bentuk difference engine zero sendiri sangat beda jauh dengan model komputer modern saat ini. Prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Gagasan awal mesin Babbage ditulis dalam bentuk surat berjudul Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables pada tanggal 14 Juni 1822. Hingga pada 1890, seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus Amerika Serikat yang dilakukan pada 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer yaitu IBM. Nah, ini tahun-tahun generasi komputer. Generasi pertama pada tahun 1940 hingga 1959. Generasi pertama ini memiliki ukuran fisik yang besar dan menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Generasi kedua tahun 1959 hingga 1965 menggunakan komponen berupa transistor.
Generasi ketiga tahun 1965 hingga 1970 menggunakan Integrated Circuit atau IC sebagai komponen utama. Generasi keempat menggunakan mikroprosesor sebagai komponen utama tahun 1970-an, dan yang terakhir generasi kelima yang saat ini kita gunakan menggunakan Artificial Intelligence atau AI sebagai komponen utama. Komputer generasi pertama adalah komputer yang masih dibuat sangat sederhana dan belum mampu melakukan komputasi kompleks. Hal ini tentunya menyebabkan penggunaannya juga sederhana dan belum bisa menyelesaikan masalah yang besar pula. Berawal dari Perang Dunia Kedua berlangsung, negara-negara yang terlibat berusaha untuk mengembangkan komputer guna mengeksploitasi kompetensi komputer. Pada 1941, insinyur Jerman yaitu Konrad Zuse menciptakan sebuah komputer bernama Z3 yang berfungsi untuk mendesain sebuah pesawat terbang dan peluru kendali. 2 tahun setelahnya, pada 1943, Blok Sekutu juga membuat kemajuan lain dalam mengembangkan kekuatan komputer. Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan komputer Colosseus untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman Nazi. Dampak pembuatan Colosseus tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri komputer dikarenakan dua alasan. Yang pertama, Colosseus bukan merupakan komputer serbaguna, tetapi ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia. Yang kedua, keberadaan mesin ini dijaga kerahasiaannya hingga 1 dekade setelah perang berakhir. Perkembangan komputer lain pada masa ini adalah Electronic Numerical Integrator Computer atau sering disebut ENIAC yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania. Awal mula diciptakannya ENIAC adalah untuk membuat angkatan darat dalam memprediksi serangan. ENIAC sendiri dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dalam hitungan detik. ENIAC memiliki berat hingga 30 ton dan membutuhkan ruang seluas 457 meter persegi untuk menempatkan mesin komputer tersebut. Hal ini disebabkan oleh banyaknya komponen pendukung yang dimiliki ENIAC, seperti 40 lemari kabinet, 6.000 saklar, serta 18.000 vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer ENIAC dirancang oleh John Presper Eckert dan John McLeay. Pada pertengahan 1940-an, John von Neumann bergabung dengan tim Universitas Pennsylvania dalam usaha membangun konsep desain komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. Von Neumann mendesain Electrical Discrete Variable Automatic Computer atau sering disebut EDVAC dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada satu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah unit pemroses sentral yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Pada tahun 1951, UNIVAC 1 yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang berdasarkan arsitektur von Neumann. Salah satu hasil yang mengesankan adalah memprediksi kemenangan Dwight D. Eisenhower dalam pemilihan presiden pada 1952. Ciri-ciri generasi pertama. Yang pertama, instruksi operasi dibuat secara spesifik. Yang kedua, komputer masih sulit untuk diprogram. Yang ketiga, kecepatan masih sangat terbatas. Selanjutnya, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, ukurannya besar dan berat. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa mesin.
Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer dari IBM. IBM membuat superkomputer bernama Stretch dan Large membuat komputer bernama Prairie Run. Komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani sejumlah data besar, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk membutuhkan komputasi bisnis, sehingga membatasi kepopulerannya. Pada awal 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, universitas, dan di pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, yaitu pencetak, penyimpan dalam disket, memori komputer, sistem operasi, dan program komputer. Pada 1965, hampir seluruh bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Pada 1954, bahasa pemrograman dicetus untuk pertama kalinya oleh ilmuwan komputer wanita bernama Grace Hopper. Bahasa pemrograman bernama Common Business Oriented Language atau sering disebut COBOL. Hadir untuk membantu penggunaan komputer dalam menyampaikan perintah dalam bahasa Inggris. Karena sebelumnya penggunaan komputer hanya dapat memberikan instruksi pada komputer menggunakan kumpulan baris angka. Sejak saat itu, bahasa pemrograman kemudian ikut berkembang seiring dengan evolusi yang terjadi dalam komputer. Selanjutnya terciptalah bahasa pemrograman baru bernama Formula Translator atau Fortran yang dikembangkan oleh tim pemrograman IBM yang dipimpin oleh John Backus pada tahun 1954, sehingga mulai bermunculan pekerjaan-pekerjaan baru mengenai programmer, analisis sistem, dan ahli sistem komputer. Ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu komponen telah menggunakan transistor, ukuran fisiknya lebih kecil, kecepatan prosesnya lebih cepat, dan tidak cepat panas. Generasi ketiga. Komputer generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen dalam suatu tempat yang disempurnakan tampilan dari komputer tersebut. Salah satu karakteristik yang paling menonjol dari komputer generasi ini adalah digunakannya IC atau Integrated Circuit atau yang disebut chip. Jack Kilby, seorang insinyur dari Texas, Amerika Serikat, mengembangkan sirkuit integrated pada 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil terbuat dari pasir kuarsa. Selanjutnya, para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen ke dalam chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer semakin kecil dan sistem operasi dapat dengan serentak menjalankan berbagai program yang berbeda, dengan program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Yang pertama, komponen telah menggunakan IC. Kedua, kecepatan prosesnya lebih cepat. Ketiga, membutuhkan listrik lebih hemat. 4, memori yang digunakan lebih besar. Generasi keempat. Munculnya komputer generasi keempat ditandai dengan munculnya mikroprosesor. Dikutip dari Britannica,
pada pertengahan 1960-an hingga awal 1970-an. Fairchild Semiconductor Corporation dan Texas Instruments Incorporated adalah salah satu produsen IC terkemuka. Setiap tahunnya, kedua perusahaan tersebut selalu meningkat jumlah IC dan komponen elektronik lainnya di dalam chip silikon tunggal. Saat jumlah komponennya meningkat menjadi ribuan, chip tersebut mulai disebut dengan Large Scale Integration Chips atau sering disebut LSI. Penggunaan chips LSI ke komputer disebut dengan komputer generasi keempat. Penemuan mikroprosesor adalah puncak dari komputer generasi keempat. Perkembangan komputer pada generasi keempat ini sudah dapat menggunakan beberapa komponen seperti zaman sekarang, yaitu mouse, keyboard, monitor, dan komponen lainnya. Pada 1971, chip Intel 4004 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen sebuah komputer pada sebuah chip. Sebelumnya, IC dibuat hanya untuk tugas yang spesifik. Namun, tidak lama kemudian, sekarang sebuah mikroprosesor dapat diproduksi lalu diprogram untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan, seperti microwave dan televisi. Contohnya, komputer pada generasi ini adalah Apple I komputer yang dikembangkan oleh Steve Wozniak dan Steve Jobs dengan cara memasukkan mikroprosesor pada circuit board komputer. Dan tahun 1997, Intel memperkenalkan mikroprosesor Pentium II yang merupakan kelanjutan dari Pentium seri sebelumnya. Pentium tersebut diantaranya adalah Pentium 233, Intel Pentium 266, dan Intel Pentium 300. Pada 1998, AMD K6 3D muncul sebagai pesaing Pentium buatan Intel. Ciri-ciri komputer generasi keempat. Yang pertama, IC lebih kompleks dan terintegrasi. Yang kedua, telah menggunakan LSI. Yang ketiga, LSI dikembangkan menjadi VLSI atau Very Large Scale Integration yang dapat memuat 150.000 transistor yang dipadatkan. Lalu keempat, menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chips untuk memori komputer. Contohnya, komputer IBM 370 menggunakan Intel 4004 mikroprosesor yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1971 oleh perusahaan Intel Corporation dengan menggunakan chip mikroprosesor. Selanjutnya, personal computer atau PC mulai berkembang sejak tahun 1977. Contohnya Apple II dan komputer desktop oleh Xerox Corporation. Yang ketujuh, pada tahun 1981, komputer mulai banyak menggunakan sistem Windows dan mouse. Komputer generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Negara yang mempelopori perkembangan komputer pada generasi kelima ini adalah Jepang. Dalam proses perkembangan, terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern. Mengapa generasi komputer kelima begitu berkembang? Karena komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah menerapkan beragam teknologi modern seperti superkonduktor, ULSI, dan kecerdasan buatan. Tiga komponen tersebut tentunya mempengaruhi sejarah terciptanya komputer generasi kelima. Namun, apakah kamu tahu fungsi dari tiga teknologi tersebut dalam perkembangan komputer di era saat ini? Bermula dari superkonduktor. Fungsi teknologi yang satu ini adalah memudahkan sistem komputer dalam mengirimkan berbagai macam informasi menuju perangkat lainnya. Tidak hanya itu,
Teknologi superkonduktor juga mempermudah kamu dalam menyampaikan pesan meskipun dalam jarak jauh sekalipun. Selanjutnya ada ULSI, merupakan singkatan dari Ultra Large Scale Integration. ULSI merupakan mikroprosesor bagi generasi komputer saat ini. ULSI merupakan hasil pengembangan dari VLSI yang memiliki banyak keunggulan, misalnya saja dari segi harga cukup murah, bentuknya juga lebih kecil atau mikro, dan mampu menampung jutaan komponen data hanya dalam satu buah chip sederhana. Yang terakhir, Artificial Intelligence merupakan kecerdasan buatan, memudahkan kamu dalam mengoperasikan komputer. Contohnya, saat ini kamu unlocking smartphone kamu menggunakan face detector, mencari informasi di search engine sesuai dengan kata kunci tertentu, hingga pembayaran secara cashless. Ciri komputer generasi kelima. Yang pertama, penggunaan teknologi AI. Yang kedua, ukurannya semakin kecil dan ringan. Lalu penerapannya teknologi chips. Selanjutnya, tersedianya banyak fitur untuk pengguna komputer. Lalu lebih hemat daya listrik, performa yang lebih tinggi pula, serta bahasa pemrogramannya lebih bervariasi, contohnya Java dan Python. Keunggulannya, banyak fungsi di komputer generasi ini yang sudah dioptimalkan sehingga jauh lebih fungsional dan menunjang untuk melakukan aktivitas apapun termasuk dalam proses penghitungan angka. Kedua, kepraktisan yang ditawarkan menjadi kelebihan dari generasi komputer saat ini, mulai dari ukuran, bentuk, dan bobotnya yang minimalis. Yang ketiga, tidak perlu khawatir mengenai kapasitas memori karena perangkat komputer di generasi kelima mempunyai daya penyimpanan memori yang sangat baik, sehingga tidak perlu memerlukan media penyimpanan untuk menampung data-data. Contoh komputer generasi kelima. Yang pertama, MacBook. Yang kedua, ada Chromebook. Yang terakhir, ada Ultrabook. Sekian dari saya. Semoga ilmu dan paparan saya dapat bermanfaat dan menginformasikan. Karena di masa depan, teknologi berkembang sangat pesat.